Kalau kita ingin 2015, dari segi global sepertinya tidak akan berbeda jauh. Maksudnya ekspor tidak akan bisa diandalkan. Jadi dia tetap akan menjadi faktor yang bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi kita. Yang bisa kita jaga selalu itu adalah daya beli masyarakat. Kalau kita bisa jaga inflasi seperti target yang kita harapkan di 2015 yaitu 5%, seperti halnya itu sudah dalam target pemerintah dan Bank Indonesia 4+1, maka kita harapkan konsumsi sendiri akan menyumbang sekitar 4,8% pertumbuhan ekonomi kita, kira-kira konsumsi rumah tangga. Nah, berarti sekarang kalau melihat perbandingan 2014, harapannya adalah kepada yang kita bahas hari ini, yaitu APBN. Kita harapkan dengan belanja modal, khususnya belanja infrastruktur yang bertambah cukup besar, dan tentunya komitmen dari menteri-menteri untuk bisa menyerap lebih baik, ditambah dengan investasi swasta yang dimana Presiden sudah komit untuk mempermudah semua perizinan ya, agar tidak ada lagi keraguan bagi investor dalam maupun luar negeri untuk menambah atau masuk ke Indonesia. Maka kami harapkan sumbangan dari investasi swasta, investasi pemerintah plus belanja pemerintah, terutama belanja barang pemerintah. Contohnya tadi misalkan Pak Iman mau beli bus atau Bu Susi mau beli kapal, misalkan itu juga akan menyumbangkan kepada belanja dari pemerintah. Nah, dari situ kami melihat ada potensi kita untuk lebih baik dibanding 2014, dibanding yang 5 atau 5,1. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh baiknya tadi? Apakah cuma sampai 5,5 atau sampai ke 5,8? Yang kami terangkan bahwa 2015 ini memang pemerintah yang harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di samping masyarakat kita secara umum. Itu mengenai asumsi. Kedua, mengenai penerimaan pajak yang juga disampaikan oleh beberapa anggota Badan Anggaran yang berhormat. Di dalam APBN 2015 ini targetnya dipasang di angka kisaran 1.480 triliun rupiah. Jadi itu pun masih di bawah potensi. Tetapi kalau melihat kenaikannya, berarti kita naik dari 1.100 ke 1.480, naik 380 triliun. Yang lain adalah mencegah kebocoran pajak. Kami melihat potensi kebocoran yang besar adalah di restitusi atau pembagian PPN. Nah, selama ini karena sistemnya itu manual, bahkan di masa lalu faktur itu bisa dibuat oleh wajib pajak sendiri, sehingga sering terjadi kasus faktur fiktif. Nah, 2015 ini paling tidak untuk beberapa wilayah besar di Indonesia, kami akan fokus kepada e-tax invoice. Jadi invoice tetap ada, tapi sifatnya elektronik, dan itu semua dikeluarkan atau dibuat registrasinya oleh Ditjen Pajak sendiri. Jadi tidak mungkin lagi ada faktur yang dibuat sendiri oleh wajib pajak, tapi semua terimport di Ditjen Pajak, nomornya jelas, sehingga kalau ada yang berupaya untuk mendapatkan restitusi yang sebenarnya bodong atau fiktif, itu bisa dihindari. Dan ternyata kami melihat kebocoran di sini besar. Itu mungkin beberapa langkah yang bisa kami sampaikan terkait upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dan satu lagi, terutama dari Komisi 11 dan DPR secara keseluruhan, Pak Amin, Pak Joni, kita akan menyampaikan paling tidak 2 undang-undang tahun ini 2015 dalam prolegnas 2015 ini terkait pajak, ya. Yang harapannya juga satu bisa mempermudah aparat pajak dalam melakukan operasinya dalam pengumpulan pajak. Yang kedua lebih kepada tarif. Tapi kemarin menyangkut Pak Sigit, kita tidak menaikkan tarif PPN atau PPH, ya tidak di situ. Tapi kita bicara yang lain. Jadi itu kira-kira terkait dengan penerimaan pajak.